selamat datang kembali di IPA tanggal 30 Agustus 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang marilah kita menyanyikan lagu dengan judul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Adik Mikaela. Adik-adik ambil sikap doa yang baik, marilah kita bersatu di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami MUIPA berarti dari awal sampai akhir diberkati Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 27, sedangkan burung yang kecil. Nyanyi bersama-sama ya. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan nats pembimbing yang diambil dari Amsal 9 ayat 10 dan akan dibawakan oleh Adik William. Teman-teman, firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 10 begini bunyinya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Adik-adik, seperti nats pembimbing yang telah dibacakan oleh Adik William, kita mengetahui bahwa sekarang kita memasuki era digital, di mana adik-adik sudah tidak asing lagi dengan penggunaan handphone, laptop, atau komputer, dan bahkan adik-adik sering sekali menggunakan internet. Nah, di dalam internet itu, adik-adik mencari segala informasi seperti pelajaran, bahkan sampai firman Tuhan, seperti yang ada di gambar ini. Jadi adik-adik, pengetahuan dan teknologi itu semua kita dapat dari Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya harus mempergunakan hikmat yang berasal dari Tuhan itu dengan kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, dan terutama anak-anak yang takut akan Tuhan sesuai dengan nats pembimbing kita pada hari ini. Adik-adik, sekarang kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 301, Ku Ingin Berperangai. Laksanakan
teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk yang akan dibawakan oleh teman kita, Ive. Teman-teman, sebelum membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup. Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak saat ini, kami mau membaca dan mendengar cerita tentang firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun teman-teman yang akan membaca Alkitab dan kakak layan yang akan bercerita. Roh Kudus juga menolong kami semua yang mendengar, supaya kami mengerti dan menjadi anak-anak yang penuh dengan sukacita karena mendengar dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amsal 3 ayat 13-16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi dengan pengertian. Ditetapkannya langit dengan pengetahuannya, air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Terima kasih untuk Adik Karin dan Natasha yang telah membacakan Alkitab untuk kita semua pada IMPA hari ini. Nah, adik-adik, Amsal yang kita baca tadi bersama-sama ditulis oleh seorang raja, namanya Raja Salomo. Coba adik-adik ingat lagi, Raja Salomo terkenal karena satu hal. Ayo, apa? Kalau adik-adik penasaran, adik-adik bisa buka dari 1 Raja-Raja 3. Dalam kitab 1 Raja-Raja 3, diceritakan mengenai Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan. Tuhan tidak saja memberikan hikmat dan kepandaian kepada Raja Salomo, tapi kepada kakak, kepada adik-adik pun Tuhan memberikan hikmat dan kepandaian. Kepandaian dapat adik-adik peroleh melalui apa ayo? Melalui cara belajar. Selain rajin belajar, adik-adik juga harus rajin berdoa. Berdoa meminta pertolongan Tuhan, terutama berdoa saat adik-adik mau belajar, supaya Tuhan menolong adik-adik saat belajar, supaya adik-adik mengerti apa yang diajarkan oleh para guru. Tetapi selain rajin belajar, adik-adik tidak boleh lupa oleh satu ayat ini. Ayat ini Aka bacain ya, terambil dari Matius 6 ayat 33. Kata-katanya begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya, berkat Tuhan akan hadir dalam hidup saat kita setia dan senantiasa hidup dalam didikan hikmat Tuhan. Adik-adik, di era digital ini, apa sih Kak era digital? Era digital artinya seperti sekarang adik-adik yang kalau belajar melalui handphone, melalui laptop, ataupun menggunakan internet supaya adik-adik bisa belajar normal walaupun adik-adik berada di rumah. Selain dipakai belajar, Kakak yakin handphone maupun laptop yang adik-adik pakai untuk belajar sekolah normal sekarang pasti juga dipakai untuk main games, iya kan? Atau nonton YouTube.
Bener nggak kakak? Ayo, angkat tangan siapa aja yang seperti itu. Bermain games maupun nonton YouTube bukan sesuatu yang dilarang loh adik-adik. Tapi, nah ada tapinya nih. Jangan sampai karena adik-adik lagi asik main games ataupun lagi asik nonton YouTube, waktu dipanggil mama, nggak ada yang nyaut. Dedek, dedek, bantuin mama yuk. Diem aja, nonton aja, main aja. Jangan ya adik-adik, kalau lagi main games ataupun lagi nonton, tapi saat dipanggil mama harus selalu menyaut. Apalagi kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan berikan hikmat dan kepandaian. Jangan lupa loh adik-adik, dalam 10 hukum Allah yang ada di Keluaran 20 ayatnya yang ke-12, kata-katanya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu tertulis loh di Alkitab adik-adik. Oke, jadi jangan lupa kalau dipanggil mama papa saat lagi main games maupun nonton YouTube, menyaut dan ya jangan tinggal di tempat aja, oke? Nah adik-adik, gadget yang kalian tahu gadget kan? Handphone, laptop yang kalian pakai untuk belajar maupun nonton YouTube ataupun main games dapat dipakai untuk melakukan berbagai hal. Ya kalian bisa belajar, bisa membuat PR, bahkan impak kita bisa berjalan seperti sekarang melalui media online karena kakak-kakak mengedit videonya melalui laptop maupun PC komputer. Banyak hal baik lainnya yang bisa adik-adik lakukan dengan gadget yang adik-adik punya. Adik-adik bisa menggambar, adik-adik bisa bernyanyi, adik-adik bisa melakukan banyak hal. Bahkan di YouTube yang adik-adik tonton, adik-adik juga bisa mencari cerita-cerita mengenai Alkitab. Sekarang yang harus adik-adik ingat adalah semuanya tergantung dari diri adik-adik sendiri. Apakah gadget yang adik-adik punya dapat menghasilkan karya-karya yang luar biasa atau hanya sebagai pajangan dan mainan games adik-adik saja? Satu lagi adik-adik, handphone maupun laptop yang adik-adik gunakan adalah pemberian Tuhan melalui mama dan papa. Jangan adik-adik bandingkan dengan temannya. Apa yang adik-adik punya harus adik-adik syukuri. Tidak peduli seberapa canggih handphone maupun laptop yang adik-adik pakai, kalau adik-adik pakai dengan benar, pasti bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa ya adik-adik bisa memakai gadget yang adik-adik pakai dengan benar. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, rajin membaca Alkitab, dan memuji nama Tuhan agar Tuhan selalu menyertai adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Amin. Terima kasih Kak Sani atas ceritanya. Kak Olive? Untuk selanjutnya, adik-adik mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku hendak kupakai. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Adik Lena, Adik Kayla, Adik Olivia, dan Adik Bianca. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon agar bangsa Indonesia cepat bebas
dari virus corona. Beri kekuatan dan kesehatan bagi petugas medis agar bisa merawat para pasien corona dan bagi orang yang terkena virus corona cepat disembuhkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang sudah menjaga dan membesarkan kami. Jaga mereka selalu dan berikan mereka kesehatan selalu. Begitupun dengan keluarga kami, oma, opa, saudara-saudara kami yang dekat maupun yang jauh dari kami. Kiranya Tuhan Yesus selalu pelihara mereka. Dan kami mau berdoa juga untuk teman-teman kami. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga dan pelihara mereka selalu. Kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Jaga sekolah kami agar tetap aman, terhindar dari perusakan yang mungkin terjadi. Biarlah sekolah kami tetap aman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, GPB Fata, para pendeta, majelis, presbiter, dan kakak layan Tuhan. Berkati semoga mereka bisa diberi hikmat kesehatan, agar mereka bisa melayani dengan baik dan tulus, sesuai dengan ajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajaran menteri. Berikan mereka kesehatan selalu, ya Tuhan, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan, demikianlah doa yang telah anak-anak-Mu bawakan. Sekarang kami juga ingin mendoakan untuk kakak-kakak layan Bapa, biarlah Kau yang berkati mereka masing-masing dalam pelayanannya. Bapa, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan juga dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, terima kasih ya yang hari ini sudah bertugas,
yang membawa doa pembuka, adik Mikaela, Nats pembimbing, adik William, terus yang bawa doa sebelum cerita, Ive, yang baca Alkitab, Karin dan Tata, dan juga adik-adik yang sudah bawa doa syafaat, adik Lena, Kayla, Olivia, dan Bianca. Adik-adik masih ingat apa yang akan dirayakan di bulan September ini? Kita akan merayakan satu HUT lagi. Ingat? HUT GPIB PA yang ke-61. Nah, adik-adik minggu depan kita akan merayakannya bersama-sama. Jadi semua harus ikut ya dalam ibadah virtual kita. Nah, dan juga buat adik-adik yang sudah melaksanakan tugasnya, yaitu buat aktivitasnya minggu lalu, terima kasih buat adik-adik. Kita akan lihat tugas-tugas adik-adik yang sudah dibuat minggu lalu. Dalam rangka HUT PA GPIB ke-61 yang jatuh tepat pada hari Minggu tanggal 6 September, maka ibadah hari Minggu pelayanan anak dijadikan satu dengan ibadah jemaat pukul 8 pagi. Adik-adik, mari kita lihat aktivitas untuk minggu ini tanggal 30 Agustus. Halaman pertama. Di halaman ini ada gambar-gambar yang menunjukkan situasi yang benar dan yang salah dalam penggunaan gadget. Gunting dan tempelkan gambar hati pada situasi yang benar dan gambar silang pada situasi yang salah, seperti contoh berikut. Halaman kedua, tuliskan pesan rahasia ini dengan melihat kotak kuncinya. Kita lihat contohnya. Halaman ketiga, warnai gambarnya dengan rapi dan bagus ya. Selamat mengerjakan. Mari adik-adik kita menyanyikan Kidung Ceria 265
Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami telah mengikuti ibadah secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati, supaya cerita yang tadi telah dibawakan oleh Kak Sani dapat masuk dalam hati dan pikiran adik-adik, dan dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati 1 minggu ke depan, supaya kami semua dapat melaksanakan 1 minggu ke depan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.